Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk materi perkuliahan hari ini mengenai metode komputasi proses. Ya, saya akan menampilkan mengenai materi mengenai mencari koefisien reaksi dengan MATLAB. Jadi salah satu keunggulan dari MATLAB adalah juga bisa membuat penyelesaian masalah untuk mencari koefisien reaksi. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pendahuluan mungkin yang kita perlu ingat. Yang pertama mengenai persamaan reaksi kimia. Ya, mungkin kalian udah tahu, udah pernah belajar di analisa kimia, mungkin juga di teknik reaksi kimia. Ya. Jadi pengertian persamaan reaksi kimia itu menunjukkan reaksi kimia yang terdiri dari rumus kimia zat-zat reaksi atau reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau produk. Ya, disertai dengan koefisien dan fase atau wujud zat masing-masing. Reaksi kimia mengubah zat-zat asal, yaitu prereaksi, menjadi zat baru, yaitu yang kita sebut adalah produk. Nah, persamaan reaksi ini yang menunjukkan hubungan zat-zat kimia yang terlibat sebelum dan sesudah reaksi kimia. Maka persamaan reaksi dinyatakan dengan rumus kimia, zat-zat yang bereaksi, dan hasil reaksi. Ada angka koefisien, fase, dan wujud zat. Ya, bisa gas, bisa cair, bisa solid. Ya. Ini ada contoh. Jika kation natrium ditambah gas klor menjadi 2NaCl. Yang kedua adalah penulisan persamaan reaksi kimia. Penulisan persamaan reaksi kimia, zat-zat yang bereaksi disebut reaksi atau reaktan, dituliskan di sebelah kiri tanda anak panah. Sedangkan zat-zat hasil reaksi atau produk reaksi dituliskan di sebelah kanan ya, tanda anak panah. Perubahan dari reaksi menjadi hasil reaksi digambarkan dengan tanda anak panah. Angka koefisien, nah ini angka koefisien di sini. Yang 2, ini 1, ya ini namanya koefisien. Jadi angka koefisien menyatakan jumlah partikel atau zat dari setiap reaksi dan hasil reaksi. Angka koefisien dituliskan di depan rumus kimia zat agar reaksi menjadi seimbang atau setara. Nah, ini kalau reaksi dikatakan setara jika jumlah atom, ya, jika jumlah atom di sebelah kiri tanda panah sama dengan jumlah atom di sebelah kanan tanda anak panah. Ya, dengan demikian reaksi sesuai dengan hukum dari kekekalan massa. Ya. Nah, jenis dan jumlah atom yang terlibat dalam reaksi tidak berubah, tetapi ikatan kimia diantaranya berubah. Ikatan kimia dalam reaksi diputuskan dan terbentuk ikatan baru. Atom-atom ditata ulang membentuk produk reaksi. Ini kita menata ulang antara kation dan anion. Ya. Perubahan yang terjadi dapat dijelaskan dalam persamaan primer seperti contoh 2 atom Na kation ditambah 1 klor dalam bentuk gas menghasilkan ya, 2
senyawa natrium klorida dalam bentuk solid. Kemudian yang ketiga, rumus kimia zat persamaan reaksi. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dinyatakan oleh rumus kimianya. Rumus reaksi diletakkan di sebelah kiri. Jadi 2Na dan klor. Dan hasil reaksi diletakkan di ruas kanan. Kedua ruas dihubungkan oleh tanda panah yang menyatakan arah reaksi. Wujud zat persamaan reaksi kimia. Selain menggambarkan reaksi kimia, persamaan reaksi yang sempurna juga menunjukkan wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Kita lihat di sini, sodium atau natrium berbentuk solid direaksikan dengan gas klor yang menghasilkan dua senyawa dari natrium klorida dalam bentuk solid. Nah, ini wujud zat dalam persamaan reaksi dinotasikan atau disimbolkan kayak seperti S, solid atau zat padat. Ya, kalau ada nanti ada L atau liquid dalam bentuk cair. Kemudian ada aqueous atau larutan dalam air. Dan sini gas. G adalah gas. Nah, koefisien persamaan reaksi kimia. Koefisien persamaan reaksi kimia menyatakan jumlah partikel dari setiap reaksi dan produk. Seperti 2Na ditambah 1 klor menghasilkan 2 NaCl. Jadi koefisien reaksi Na itu adalah 2. Kemudian reaksi klor itu 1. Walaupun tidak ditulis, ya, ini adalah 1. Sedangkan koefisien reaksi NaCl itu adalah 2. Jadi artinya 2 molekul Na bereaksi dengan 1 molekul klor yang menghasilkan 2 molekul NaCl. Nah, koefisien reaksi diberikan agar persamaan reaksi sesuai dengan hukum kekalan massa dari Lavoisier yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Kemudian syarat persamaan reaksi kimia. Mungkin kalau sudah dijelaskan di analisa kimia atau di reaksi kimia, ya, persamaan reaksi yang sempurna disebut juga persamaan reaksi yang telah seimbang atau setara. Ya. Kemudian syarat-syarat persamaan reaksi itu yang pertama jenis unsur. Kalau kita melihat contoh sini, jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Kemudian kedua, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama, sehingga memenuhi hukum kekekalan massa. Yang ketiga, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Khusus yang berwujud gas, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume dengan suhu dan tekanan yang sama atau STP. Nah, kemudian yang keempat, itu reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dengan rumus kimia yang benar.
Kemudian syarat berikutnya adalah wujud zat-zat yang terlibat reaksi harus dinyatakan dalam tanda kurung setelah rumus kimia. Nah, untuk membuat persamaan reaksi menjadi seimbang atau setara, ya kita bisa diperbolehkan mengubah jumlah rumus kimia, ya jumlah molekul atau satuan rumus, tapi nggak boleh mengubah rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi. Nah, untuk mencari persamaan reaksi kimia, ya salah satunya kita menggunakan metode aplikasi MATLAB. Ya. Kalau mungkin dari kalian sudah pernah belajar mengenai pencarian koefisien reaksi menggunakan persamaan linear atau bisa menggunakan trial error. Nah, ini salah satunya kita bisa menggunakan ya, cara aplikasi MATLAB. Ya, mungkin yang perlu kalian ketahui bahwa MATLAB adalah sebuah bahasa pemrograman untuk komputasi teknik yang mengintegrasikan seperti komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu lingkungan yang gampang ya digunakan. Jadi permasalahan dan solusinya dapat direfleksikan dalam bentuk notasi matematis yang sudah dikenal. Nah, kalau kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang seperti Fortran, Turbo, Pascal, atau Quick Basic, nah, ini bahasa pemrograman MATLAB relatif lebih mudah, gampang dipelajari lah. Kemudian pengaplikasiannya untuk kebutuhan komputasi yang sederhana sampai yang rumit, ya, itu bisa kita selesaikan. Untuk para beginner atau pemula yang pernah mempelajari metode numerik, ini keunggulan dari MATLAB itu bisa menyelesaikan metode numerik. Nah, ini salah satunya kita menggunakan MATLAB ya untuk penyelesaian persamaan kimia. Ya. Nah, tahap-tahap penyelesaian menggunakan MATLAB. Nah, kita menuliskan persamaan reaksi. Yang kedua, kita masukkan koefisien dengan mengganti variabel yang belum diketahui. Kemudian yang ketiga, kita merinci komponen kation. Bukan kation, tapi unsur-unsurnya. Unsur-unsur dari persamaan tersebut. Kemudian yang keempat, kita membuat suatu persamaan. Kemudian yang kelima, kita membuat algoritma matriks. Kemudian yang keenam, kita membuat variabel matriks. Kemudian yang ketujuh, ya untuk konstantanya kita bisa menghindari elemen identitas ya, beranggotakan 0. Nanti kita akan coba dengan contoh soal. Jadi untuk konstantanya kita bisa ganti dengan angka 1 dimanapun. Oke, kita contoh soalnya. MATLAB dulu. Saya ambil soal untuk persoalan
MATLAB. Untuk alat bantunya saya menggunakan Excel. Contoh, gampang dilihat. Cari persamaan kimia yang panjang, yang mungkin agak kompleks. Ya, di sini kita tulis 4 Fe N 6 kali, kemudian ditambah H2 4, kemudian ditambah H2 4, menghasilkan H2SO4 ditambah FeSO4 ditambah NH4 2 kali SO4 tambah T. Ini mungkin ya bisa sebagai contoh ya. Jadi K4 FeCN cyanida 6 kali ditambah H2SO4 ditambah H2O4 menghasilkan K2SO4 ditambah FeSO4 ditambah Na4 2SO4 ditambah CO. Nah, kita sesuaikan untuk penulisan atau nomenklatur dari zat atau persamaan kimia. Ini kita bisa masukkan kimia 6 buat format penulisan yang sesuai sesuai dengan nomenklatur untuk penulisan persamaan kimia. Yang juga ini H2O, H2O4. Ini 4-nya juga subscript. 2-nya kita subscript.
Kalau ada yang kurang jelas silakan tanya ya, kita bisa interaktif. Misalkan kita subscribe. Kita subscribe juga. Subscribe. Oke, kita agak besar. Nah, untuk tahapan, kita tuliskan persamaan reaksi. Ya, persamaan reaksi sudah kita tulis. Kemudian kita masukkan koefisien dengan mengganti, ya, koefisien dengan mengganti variabel. Jadi kita ganti semuanya dengan koefisien ini kita ganti dengan variabel. Ya, koefisien ini kita ganti variabel di sini A, kemudian di sini kita ganti variabel menjadi B, kemudian di sini C, kemudian di sini D, kemudian di sini E, di F, dan akhir G. Ya. Tahapan berikutnya, nah, kita merinci komponen atau unsur. Ganti unsur ini. Atau unsur yang terlibat. Dalam persamaan reaksi kimia. Kita merinci unsur-unsur yang terlibat. Di sini ada untuk unsur dari K, kita tulis. Kemudian Fe, ya. Kemudian karbon, kemudian nitrogen, ya, berurutan ya. Jadi dari sini K, Fe, karbon, nitrogen, kemudian sini hidrogen, kemudian ada S, ya, sulfur, kemudian ada O, ya, ada O atau oksigen. Kita cek lagi, ya, K, Fe, karbon, nitrogen, ya, kemudian hidrogen, kemudian sulfur, oksigen, kemudian hidrogen sudah, oksigen sudah. Nah, sekarang yang di produk untuk K-nya sudah terwakili, kemudian S-nya sudah ada, kemudian oksigen sudah kita tulis, kemudian untuk Fe sudah tercantum, kemudian untuk S sudah ada, kemudian untuk oksigen sudah registrasi, nah, kemudian untuk nitrogen sudah kita tulis, hidrogen sudah tercantum, kemudian S sudah ada, oksigen juga sudah ada, ya, karbon juga sudah ada, kemudian oksigen sudah
Ada juga di sini. Nah, tahap berikutnya kita membuat suatu persamaan. Ya, tahap keempat kita buat persamaan. Artinya persamaan dengan mengelompokkan atau mencari nilai-nilai terlibat dalam suatu atau unsur yang terlibat dalam persamaan kimia ini menjadi suatu persamaan. Untuk K, ya, untuk K kemudian kita kasih ini aja untuk unsur K-nya, kita bisa bawahin ini dulu, ya. Untuk unsur K, ya, unsur K di sini ada di depan atau reaktannya sini, ya. Ini adalah 4, ya, dari K-nya, ya. Jadi kita bisa tulis di sini ada 4K untuk A, ya. Kemudian untuk yang di reaktornya ada K lagi kah? Ya. Ini ada di produknya, ya, 2 atom atau 2K terhadap variabel di D-nya. Ya. Nah, kita bisa masukkan untuk masing-masing. Ya. Nah, pencantuman. Ini pencantuman untuk persamaan seperti kita membagi dengan seperti selisih. Ya. Kita membuat selisih produk terhadap reaktan. Kita bisa masukkan sini masukkan sini aja. Ya, jadi tahapan keempat adalah kita membuat persamaan, ya, dengan mencantumkan persamaan menjadi selisih. Ya. Di sini selisih produk terhadap reaktan. Ya. Kalau kita lihat di sini untuk produknya ada 2 unsur K, maka kita tulis di sini 2D. Ya. 2D, ya, dikurangi dengan 4A. Ya. 2D dikurangi 4A sama dengan sama dengan 0. Oke, kita tengahkan dulu. Ya, 2D produk 2D dikurangi 4A sama dengan 0. Ya. Kemudian yang FE. Yang FE produk di sini 1. Ya, 1 unsur dari FE. Di sini coba lihat itu untuk yang produk udah nggak ada FE lagi, maka untuk variabel E itu adalah E, ya, dikurangi mana yang untuk unsur Fe lagi di sini untuk yang reaktan sekarang. Nah, ada di A. Jadi E dikurangi A. Nah, sama dengan 0. Oke, setelah itu untuk yang C.
unsur karbon untuk di produk. Ya. Yang C ada di G. Satu koefisien sini. Ya. Maksud satu unsur C. Jadi di sini kita tulis G dikurangi. Nah, sekarang untuk yang reaktan yang mengandung unsur karbon. Kita lihat sini. Untuk unsur reaktan yang mengandung karbon di sini ada di variabel A. Maka di sini G C-nya ini 6 kali. Jadi G dikurangi 6A. Ya. Sama dengan 0. Saya tarik langsung saja. Unsur nitrogen. Nitrogen dari produk. Kita lihat mana yang mengandung unsur nitrogen. F, variabel F. Ya. Variabel F mengandung nitrogen 2 kali. Kita bisa tulis ini 2F. Nah, sekarang untuk yang reaktan, mana yang mengandung unsur dari nitrogen? Ya. Oh, yang variabel A. Ada nitrogen sini 6 kali. Jadi 2F dikurangi 6A. Sama dengan 0. Sama dengan 0, saya tarik sini. Sama dengan 0. Sekarang untuk yang hidrogen, unsur hidrogen. Mana yang produk mengandung unsur hidrogen? Nah, F, variabel F. Ya. Kita lihat sini untuk hidrogen ada 8 kali. Ya. Maka kita tulis 8F. Ya. 8F dikurangi reaktan. Reaktan yang mengandung unsur dari hidrogen. Yang mengandung unsur hidrogen, di sini ada yang A enggak ada. Ya, ini ada yang B. Jadi dikurangi 2B. Kemudian di sini ada di variabel C. Jadi 2 dikurangi 2C. Ya. Sama dengan, kita tulis, kita tarik ini, sama dengan 0. Kemudian yang sulfur. Untuk unsur sulfur, kita lihat untuk yang produk yang mengandung unsur sulfur. Ada di D. Ya. D, kemudian E yang mengandung sulfur, yang S. Ada di D, E, kemudian F. Ya. Kita tulis ini. Untuk yang unsur D. Satu unsur. Kita tulis ini D. Jadi ditambah. Ya. Berikutnya yang variabel E. Ini satu unsur juga. D ditambah E. Ya. Kemudian untuk variabel yang F. Variabel F satu unsur. Jadi ditambah F. Ya. D ditambah E. Nah, ditambah F. Ya. Sekali lagi, kemudian kita ke reaktan. Mana yang mengandung S di sini? Yang mengandung S adalah di unsur B. Maka dikurangi B. Ya. Itu sama dengan 0.
Kemudian untuk unsur oksigen dari produk yang mengandung oksigen ada di D, ada di E, ada di F, ada di G. Ya, kita tulis di sini untuk yang D. Ada 4 kali sini unsur oksigennya. Jadi 4D. Tambah yang E ada 4 juga unsur. Tambah 4E. Ya. Ditambah untuk yang F ada 4 juga. 4F. Kemudian untuk yang G kita tambah lagi. Cuma 1 unsur untuk yang oksigen. Jadi tambah G. Ya. Kalau saya tulis itu sama dengan 0. Ya. Nah, setelah itu tahap berikutnya kita buat untuk algoritma matriks. Ya, kita buat algoritma matriksnya. Kita bawahin. Nah, di sini kita buat algoritma. Bapak, maaf interupsi. Ya. Itu yang O nggak dikurang reaktan, Pak. Oh, ya. Maaf. Alhamdulillah saya kasih tahu. Oke. Ya, benar. Dikurangi reaktan. Ya, dikurangi reaktan. Kita lihat sini unsur yang mengandung oksigen di reaktan. Ya. Itu ada di B. Ya. Kemudian ada di C. Ya. Kita tulis ini untuk yang B 4 kali ya. 4B jadinya. 4B. Ya. Kemudian dikurangi dengan 4C. 4C. Ya, sama dengan 0. Ya. Oke, kita buat algoritmanya. Ya. Di sini ada A, ya. Kita tulis ini B, C, D, E, F, dan G. Ya. Kita buat di middle atau tengah. Oke. Ya. Kemudian kita tulis untuk yang konstantanya sebelah kanan. Nah, ini yang akan kita cari adalah unsur dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita tengahkan juga. Oke. Kita ambil dari unsur K. Untuk dari K, unsur K sampai O ya, dari kalium sampai oksigen. Kita masukkan variabel-variabel persamaan ini. Jadi untuk yang A, untuk unsur K, ya kita tulis ini adalah minus 4. Ya. Minus 4. Kemudian yang untuk unsur K, B-nya nggak ada. Kita tulis ini 0. Untuk unsur K, yang C, nggak ada, 0.
Kemudian yang D, kita lihat di sini, D ada 2, kita tulis ini 2. Kemudian untuk yang E, di unsur K, ada nggak variabel E di sini? Nggak ada, 0. Yang F, ini nggak ada, 0. Kemudian yang E, nggak ada juga, 0. Ya. Kita samakan dulu. Gampang dilihat. Ya. Oke, kemudian unsur K selesai. Kasih tanda. Kemudian untuk yang FE, kita lihat di sini. Untuk variabel A ada min A. Kita tulis ini adalah min 1. Kemudian yang B ada 0. Kemudian untuk yang C nggak ada, 0. Yang D nggak ada, 0. Yang E ada di sini. Kita tulis 1. Ya. Kemudian yang F sini nggak ada, tulis 0. Kemudian yang G nggak ada, kita tulis 0. Ya. Terus ke bawah, kita kasih tanda sini, sudah selesai. Untuk observasinya, untuk yang karbon, ya, untuk yang karbon. Sini kita bisa tulis untuk K, kemudian sini FE, kita copy aja. Oke, untuk yang karbon, ya, untuk karbon yang ada aja kita tulis langsung ya. Yang G ada 1, kita tulis ini G 1. Kemudian yang A itu ada minus 6. Ya, sini kita tulis minus 6. Ya. Yang lainnya itu adalah 0. Kita tarik sini 0. Ya, kita tarik sini, ini juga yang lainnya 0. Oke. Karbon selesai. Sekarang untuk yang hidrogen. Hidrogen yang ada nilainya ada di F2. F masukin sini 2. Kemudian untuk yang A minus 6. Yang lainnya 0. Ya, ini juga 0. Selanjutnya untuk yang unsur hidrogen. Unsur hidrogen ada di variabel F, kita tulis ini F8. Kemudian di B ada minus 2. Kemudian di C minus 2. Ya. Yang lainnya adalah 0, 0, 0. Dan sini adalah 0. Kemudian untuk unsur S atau sulfur, kita turun lagi. Untuk yang sulfur, yang ada nilainya di B. Di D adalah 1, kemudian E 1, kemudian F 1, kemudian untuk yang G
Untuk yang G itu nggak ada, ya. 0. Ya. Sorry ya, untuk yang B ya, B itu adalah -1. -1. Terus yang lainnya adalah 0. Jadi kita cek yang untuk S, yang D1, E1, F1, B -1, yang lainnya adalah 0. Kemudian untuk yang oksigen, tandai sudah selesai. Untuk yang oksigen kita lihat sini. Untuk yang D di sini ada 4. 4. Terus kemudian untuk yang E 4. Kemudian yang untuk F 4. Kemudian yang untuk G 1. Kemudian untuk yang B 4. Kemudian untuk yang C -4. Selain itu adalah 0 atau ada. Nah, yang untuk matriks yang konstanta, sini kita masuk konstanta, ya. Kita lihat di sini untuk yang nilainya semuanya adalah 0. Ya. Kita tulis sini 0. Di sini 0. Cuman ada persyaratan di sini supaya menghindari elemen 0 semuanya, ya. Kita bisa masukkan sembarang sebenarnya, sembarang supaya menjadi identitas, ya. Saya masukkan untuk unsur 1 di sini. Ya. Jadi artinya di sini ini adalah suatu matriks, ya. Ini suatu matriks, kita buat untuk kolom awalnya untuk bracket. Ini juga kita buat bracket yang sini. Ini adalah suatu matriks. Kemudian ini adalah yang akan kita cari. Misalkan kita dulu bingung, ini kita pisahkan lagi. Ini suatu matriks yang akan kita cari nilainya. Nah, ini adalah dua suatu konstanta. Kita bisa tengahkan nilainya. Kita buat bracket kirian dari matriks nilai konstantanya. Jadi artinya kalau kita buat perkalian antara baris dengan kolom, ya, karena matriks hasil dari konstanta itu adalah perkalian dari baris dengan kolom. Jadi artinya gini, -4A ya, -4A ditambah 2D, ya, row kali kolom. Jadi -4A ditambah 2
2D sini ya, 2D yang sama dengan 0 ya, karena yang BC-nya ini 0 semuanya kan. Jadi kalau untuk BC-nya 0 maka D-nya adalah 2 sesuai dengan samaan ini. Jadi 2D dikurangi 4A sama dengan 0 ya, gitu. Setelah itu kita masukkan dalam MATLAB ya. Ini kita perumpamakan dengan matriks A ya. Kemudian di sini adalah akan kita cari, kita bisa sebut adalah X ya. Kemudian di sini ini agak bergeser sini, ini akan kita cari di sini nilai X-nya. Dan ini adalah yang B-nya ya. Kalau untuk penentuan variabel sembarang, boleh X, Y, Z sembarang. Oke. Jadi kita untuk mencari nilai X ya, itu adalah sama dengan ya B, matriks B dibagi dengan matriks A atau ya, inverse dari A, inverse dari A dikali dengan B, dengan B. Ini kita masukkan ke MATLAB. Ya, jadi kita buka file untuk M file-nya, ya new, kita buat new M file. Setelah itu kita bagi dua, kita hilangkan untuk desktop di current directory-nya. Ya. Kita split, escape, kita tarik ke sini. Ya. Untuk misalnya kita munculkan juga di sini. Oke, kita copy dulu. Kita masukkan ke M file atau editor. Ya. Untuk editor kita tulis ya, build, kemudian build screen, PLC, ya. Kemudian masukkan untuk nilai dari A-nya. Nilai A-nya jadi A sama dengan setengah kotak. Kita masukkan dari baris pertama. Kita bisa copy. Okay. Kemudian kita masukkan ke editor. Ini kita paste. Kemudian kita buat titik koma, ya, kemudian baris berikutnya kita copy lagi di sini, kita paste di editor. Jangan lupa untuk titik komanya ya, kita paste, ya. Kemudian titik koma lagi. Kita ambil baris ketiga, ini kita copy, kemudian kita paste di editor, ya. Bisa geser ini nilai, jangan lupa untuk titik koma. Baris berikutnya kita copy,
paste kembali ke editor. Koma kembali, jangan lupa. Ya. Kemudian baris berikutnya kita copy lagi, masukkan lagi, paste, kemudian kita buat titik koma lagi, kemudian kita copy, kemudian masukkan editor, geser, kemudian titik komanya jangan lupa lagi, kemudian kita copy untuk baris terakhir, kemudian masukkan terakhir kalinya di editor. Jangan lupa kita tutup. Tutup dengan setengah kotak. Ya. Kemudian kita enter atau scroll down. Kita tulis untuk yang B-nya. Ya. B sama dengan setengah kotak. Ya. Untuk unsur yang B-nya di sini. Ya. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Kita copy spesial transpose. Tadi 0 titik koma. Kalau saya rubah aja biar saya pakai di sini aja. Berubah untuk spesialnya kita mengubah transpose. Ini bisa kita copy sini. Masukkan ke editor. Jangan lupa untuk masukkan di antara variabel, ada di antara angka adalah titik koma. Ya, titik koma. Kemudian sini titik koma. Ya, kemudian sini titik koma. Ada yang kelebihan. Ya. Ini di titik koma. Sini adalah titik koma. Kemudian sini titik koma. Ya. 1. Kemudian kita mencari nilai dari untuk nilai X-nya. Jadi inverse A dikali dengan B. Jadi untuk X-nya, kita tulis ini X. Ya. Sama dengan di inverse A. Ya. Inverse A dikali dengan B. Ya. Nah, perhatian kalau umpamanya untuk mengetik variabel sini nggak boleh umpamanya ini A besar. Dia nggak akan baca karena nilai A yang kita masukkan adalah A kecil. Ya, jadi sesuaikan dengan bahasa programnya sini. Kalau punya A ya kecil, tulis ini A kecil. Ya. Oke. Kemudian
kita bisa cek nilainya. Ya, kita bisa cek untuk nilai yang keluar atau kita run. Sini kita debug atau F5, save and run sini. Dia nanti akan minta nama filenya apa. Pokoknya di sini koefisien, koefisien, ya, reaksi, regularisasi, harus ada nilai, harus ada variabel. Jadi kalau kosong dibuat underscore saja. Ya, save sini. Nah, kemudian kita lihat untuk hasilnya. Kita geser. Sini, kita coba lihat sini magnetnya. Oke, kita lihat di sini adalah nilainya negatif semuanya. Nah, kenapa negatif? Ya, kita bisa membuat nilai menjadi positif. Kalau umpamanya ini ada negatif, ada positif, nah itu masalah. Nah, ini kalau yang negatif semuanya normal. Nah, kita bisa nambahkan untuk program logiknya di sini, ya. Itu kita untuk umpamanya nilai, jadi nilai X-nya yaitu X sama dengan ya, nilai dari X-nya ini dikali dengan min 1 supaya positif, ya. Jadi X sama dengan ya X dikali dengan min 1 supaya nilainya positif. Kita tes, kita debug lagi, kita run atau kita F5, ya, kita save dan run, kita lihat hasilnya. Nah, di sini nilai positif, tadinya negatif, nilainya positif. Cuman nilai positifnya di sini itu koma, ya, ada desimalnya. Nah, kita bisa nambahkan lagi bahasa logiknya, ya, supaya nilainya bulat, ya. Bisa menambah bahasa logiknya di sini, ya, dengan membagi nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil ini adalah 0,05. Ya, jadi nilai X-nya ini masing-masing kita bagi dengan nilai yang terkecil. Kita tulis di sini lagi. Jadi X, ya, sama dengan kita bagi nilai X-nya, ya, dibagi dengan nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil dari X. Ya, nilai yang terkecil, jadi X dibagi dengan nilai yang terkecil dari X-nya. Jadi kita mencari nilai X untuk menjadi nilai bulat. Nah, membagi nilai X dengan nilai yang terkecil, ya, dari X-nya. Nah, setelah itu kita debug lagi, kita run sini, kita lihat hasilnya. Kemudian kita run. Nah, kita lihat sini, hasilnya menjadi bulat, ya, 1, 6, 6, 2, 1, 3, 6. Ya. Ini adalah nilai A, B, C, D, E, F, G. Setelah itu kita cek, ya, kita cek dengan memasukkan nilai persamaan, ya. Kita cek di sini, kita nilai buat cek, ya. Nah, persamaannya, ya, kita bisa masukkan, kita bisa enter, ya, kita bisa masukkan untuk masing-masing persamaan di atas. Jadi kita bisa copy untuk
apa persamaan ini. Ini saya bisa sini, bisa kan masuk sini ya untuk di editornya. Nah, kita copy di sini, kita tulis, masukkan sini kode ya. Kalau untuk yang bahasa program persen itu untuk narasi apa huruf ya. Jadi ada narasi udah keluar ya. Kemudian untuk persamaannya ini kita bisa copy juga sini untuk mencari nilai persamaannya sini ya. Copy, kita masukkan ke editor lagi ya, supaya kita bisa ngelihat persamaan yang ada. Nah ini K sama dengan 2D dikurangi 4A sama dengan 0. Nah setelah itu kita copy lagi dari sini ke sini. Kita copy semuanya, kita masukkan langsung ke editor. Oke, di sini nggak space-nya kurang karena sini nggak ada program untuk scroll down, jadi kita bisa enter dulu deh supaya ada berapa baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masuk ke editor lagi. 1, 2, 3, 4, 5, kita masuk lagi. Kita copy juga di sini. Masukkan ke editor lagi. Editor. Dan control V. Oh, supaya dia mengikutin dari juga. Enter supaya ada ini, supaya jangan ada masuk ke eksekusi program. Nah, kita buat persen sini. Ini persen. Ya. Nah, kita batasi ya dengan clear screen ya, baru masuk ke eksekusi bahasa program sini ya. Ini nggak ada pengaruhnya, jadi hasilnya tetap akan sama. Nah, untuk mencari persen pengecekan ya, artinya kita memasukkan nilai-nilai persamaan sini. Nah, ada bahasa program ya, kita nggak perlu secara manual, tapi kita coba untuk yang semi otomatisnya. Ini ada nilai bahasa programnya A ya, sama dengan kita input nanti nilainya ya. Kemudian perumpur awal setengah lingkaran, kemudian aksioma masukin ya, ya. Masukkan nilai A ya. Nilai A, nah nilai A, nah A sama dengan yang akan kita masukkan berapa ya. Kemudian sini setengah lingkaran ya. Kemudian titik koma. Nah, kemudian kita bisa masukkan juga nilai-nilai berikutnya. Ini kita copy aja
Ini ke bawah sampai G ya. G juga. Oke. Kemudian sini juga. B, C, D, E, F. Ini kita ganti untuk nilai A-nya B. Nah, ini kita juga ganti menjadi B. Ini nilai B. Kemudian sini untuk B. Ini adalah kita masukkan untuk B. Ini B. Kemudian D. Sini D. Juga D. Kemudian yang E. Ya. Kemudian sini yang E. Ini kita ganti E. Kemudian sini F. Kemudian kita ganti F. Ini F juga. Terakhir adalah G. Ini kita ganti G. Kemudian ini kita ganti G. Ya. Ganti G. Nah, otomatis di bawahnya ya untuk bahasa programnya kita masukkan ke persamaan. Ya. Jadi kita copy aja sini. Jadi untuk atas kita copy, untuk ininya apa? Persamaannya ini kita copy aja, kita masukkan ke sini. Di K sama dengan 2 kali. Nah, ini kita tambahkan 2 dikali B dikurangi 4 ya. 4 dikali A. Berikutnya bawah lagi untuk yang FE. FE kita copy sini. Paste FE dikurangi A. Ya. Kemudian kita enter lagi, kita copy atas untuk yang karbon. Copy, Ctrl V. Ini perkalian 6 dikali A ya. Kemudian yang berikutnya hidrogen. Oke, saya copy sini, saya copy langsung dulu. Copy langsung, tapi nanti kita hilangkan untuk nolnya. Copy. Persennya kita hilangkan. Jangan lupa ini perkalian, jadi 2 kali F ya, ini juga 6 dikali A ya. Nolnya kita hilangkan karena eksekusi nanti berdasarkan dari komputer dari MATLAB-nya. Kemudian untuk yang H ini 8 dikali ya, 8 kali F, kemudian sini dikali B, kemudian sini 2 dikali C. Nah, nolnya kita hilangkan juga. S untuk persennya kita hilangkan ya. Ini D untuk yang S, D ditambah E ditambah F dikurangi B, nolnya kita hilangkan, kurangi B. Kemudian untuk yang O ya, ini perkalian 4 kali D, 4 kali D. Kemudian sini 4
dikali E. Kemudian 4 dikali F, G, tetap. Kemudian sini 4 dikali B. Ya. Dikurangi 4 dikali C. Dikurangi 4 dikali C. Kali C. Nolnya kita hilangkan. Oke, saya langsung buka ke sini, terbesar. Nah, kita oke, sampingnya untuk saya geser dulu. Dari comments Windows ini berdampingan, bisa melihat hasilnya. Geser dulu. Oke. Setelah itu kita debug. Kita cek dulu untuk masing-masing dari variabel dimasukkan ke semuanya. Oke, kita coba untuk debug. Artinya gini, kalau nilai A-nya yang kita masukkan dari persamaan ini, ya nilainya 0 semuanya, itu adalah sesuai dengan persamaan atas. Ya. Jadi sesuai dengan persamaan kita. Ini kan semuanya 0. Ya. Nah, kita debug, kita run, atau F5, ini debug, save and run lagi. Ya. Nah, di sini di sebelah kanan sudah ada nilai. Nah, ini kita diminta untuk masukkan nilai A-nya. A-nya sesuai dengan di sini. A-nya itu 1. Ya. 1, kemudian kita enter lagi. Di sini nilai B-nya adalah 6. Kita tulis sini 6. Kita enter. Yang C, C-nya juga 6. Kita enter. Kemudian yang A, B, C. Yang D, D-nya adalah 2. Kita enter. Kemudian yang E, A, B, C, D, E. 1. Ya. Kita enter lagi. Kemudian yang F, kita enter. Nah, kemudian yang G, kita enter. Nah, apakah hasilnya benar-benar 0 nilainya? Kita enter lagi, kita enter semuanya. Nah, di sini kita lihat sini, nilainya ada 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk oksigen, oksigennya minus 18. Sedangkan harusnya ini 0. Kita tes, kita cek. Apa kita masukkan persamaannya? Ya, benar. Ya, kita coba untuk di di persamaan Excel-nya. Close dulu. Ya. Untuk yang nilai oksigen. Okay. Oksigen kita cek ini untuk sek yang oksigen 4D 4D dikurang tambah ya 4D H2 4D tambah 4 ya, tambah 4F kemudian G ya. Kemudian 4C kita tes ini lagi, kita cek lagi 4C ya, oksigen H2 H2
4D benar sini kalau PLD ini 4D pada H2O. Oh, ya. Oke. Ini ada yang kita masuk H2O4, H2O. Kalium ferrosianida H2SO4 tambah H2O. Ya, ini H2O ini. Oke. Kita hilangkan untuk yang 4-nya kalau gitu. Ini jadinya 4D dikurangi 4B dikurangi C. Oke. Nah, ini kalau gitu kita rubah untuk yang oksigennya aja. Ya, oksigen paling bawah ini -4. Oke, kemudian yang kita rubah adalah sini C-nya aja, -1. Ini kita -1. Nah, ini kita bisa 1, 2, 3 C-nya. Nah, kita masukkan ke editor lagi. Ke editor. Kita perbesar aja. Karena ada di belakang. A, B, C. Nah, di sini -4 kita tulis -1. Oke, kita debug lagi. Save and run, F5. Ya. Oops. Ada nilai yang none. Oke, itu kita cek lagi. Oke. Untuk masuk yang nilai sini kita cek dulu -4A BC H2O4. Ini 4 sini udah berubah kah? Nilai yang sini pakai sebelum. H2 untuk masih di sini -4C A B C -1 saja. Error lagi, masukkan untuk yang sini C-nya karena dia nilai C-nya kali 1, jadi ini yang yang ini adalah C. Oke. Kita debug lagi untuk yang second. Kita lihat disketnya. Untuk yang nilai debug sekarang. Oke,
saya cek dulu lagi. Ini ada yang nilai yang masuknya apa ya? 1, 2, 1 minus 4 nol 1 C nilai vektor di belakang. Hidup editornya kembali oksigen nol 1 2 3 4 5 6 7 0 4 1 sama satu lagi ada masalah kan X-Men 4 0 1 2 3 4 coba kita buka dulu sekarang kita play dulu ini dulu data sembarang dulu oke dulu kita debug lagi empat masa dengan pola 44 oke dia tadi ada di notifikasinya generasi ketiga kolom 4 ketiga kita dulu kolom sini 4 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 kita buka aja masih ada Senin 32 dan 32 ada masalah 4 min 4 ya ini ada masalah ini ada perkalian di sini oke kita debug lagi debug second run oke masuk sini kita masukkan nilai masing-masing yang A di sini kita tulis 1 kita enter kemudian nilai B nya 6 C nya 6 kemudian D nya 2 kemudian E nya nilainya 1
kemudian F3, kemudian G-nya nilainya 6. Ya. Kita enter, apakah nilainya 0 semuanya? Oke, semua sini udah nilainya ada 0 semuanya. Artinya persamaan. Ya. Persamaan yang kita buat sini adalah sudah benar. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Tidak melelahkan. Halo? Ada pertanyaan kah? Cukup, Pak. Cukup ya, udah pada ngantuk tidur deh. Oke, hari ini cukup sekian dulu. Ya. Kalau dengan pertanyaan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.